Mantap, alhamdulillah, kabar gembira. Bos Adit bocorkan kisaran hukuman AFC ke Persib Bandung efek ulah bobotoh laknat yang nendang iklan bor di stadion ketika lawan Ratchaburi. Sumpah dendanya kecil banget untuk tim selevel Persib Bandung. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Rapat mendadak dilakukan hari ini pemain Persija Ala 05 di luar dugaan bikin komdis PSSI geram. Usai kejadian lawan Borneo, Ala 05 dinyatakan dilarang bermain seumur hidup di Liga Indonesia. Usai akumulasi kartu kuning dan merah yang sudah melewati batas, jadi tuntutanku usai kabar ini muncul. Bobotoh Persib auto bahagia ini. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Mantap, ini benar-benar pelatih super mental kelas dunia. Begini reaksi cerdas Bojan Hodak jelang lawan Persik Kediri sampai bongkar 3 kejutan rahasia yang jelas bikin bobotoh tambah kegirangan. Simak fakta lengkapnya di sini. Bocoran pemain baru super panas, 2 kode sudah muncul. Akun fanpage Persib bersabda begini. Apakah manajemen Persib Bandung akan tebus kontrak pemain Borneo FC, Juan Villa, dan membuat Jakmania Persija menangis kejang menderita lagi kah? Simak video sampai selesai. Alhamdulillah, kabar gembira, Mark Locke sudah temukan 2 kelemahan Persib yang akan segera diperbaiki agar bisa pesta gol lawan Persik Kediri di GBLA. Wah, apa ya itu kira-kira? Saksikan semuanya di sini. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua, buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Mantap, alhamdulillah, kabar gembira. Bos Adit bocorkan kisaran hukuman AFC ke Persib Bandung efek ulah bobotoh laknat yang nendang iklan bor di stadion ketika lawan Ratchaburi. Sumpah dendanya kecil banget untuk tim selevel Persib Bandung. Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Deputi CEO Persib Bandung, Aditya Putra Hernawan, memprediksi bahwa klub kebanggaan Jawa Barat ini kemungkinan hanya akan mendapatkan hukuman ringan dari AFC menyusul kerusuhan yang terjadi di antara bobotoh saat laga melawan Ratchaburi FC beberapa waktu lalu di Stadion Gelora Bandung. Lautan Api GBL. Dalam sebuah sesi podcast bersama Liputan 6, Aditya menjelaskan bahwa denda yang mungkin dijatuhkan AFC diperkirakan berada di kisaran 25.000 hingga 50.000 dolar Amerika. Menurutnya, angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan skala keuangan Persib Bandung, sehingga secara finansial klub diperkirakan tidak akan mengalami dampak besar. Kalau melihat kasus-kasus sebelumnya dan peraturan AFC, kemungkinan besar sanksinya di kisaran 25.000 hingga 50.000 dolar Amerika, ujar Aditya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak manajemen Persib tetap memandang serius insiden tersebut. Aditya menambahkan bahwa Persib akan meningkatkan pengamanan di setiap laga, memperbaiki koordinasi dengan aparat keamanan, dan meninjau prosedur keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk menjaga kenyamanan semua penonton, sekaligus menjaga reputasi klub di kancah internasional. Deputi CEO Persib juga menekankan pentingnya peran bobotoh dalam menjaga citra positif klub. Kami sangat menghargai dukungan para bobotoh, tapi tentu kita harus bermain sesuai aturan agar nama baik Persib tetap terjaga, tutupnya. Insiden ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa dukungan supporter memang vital bagi klub, tetapi harus selalu diiringi dengan kedisiplinan dan kepatuhan pada aturan. Menurut kalian, bagaimana cara terbaik agar bobotoh tetap bisa memberikan dukungan penuh tanpa mengganggu keamanan dan citra klub? Apakah langkah pengamanan tambahan sudah cukup efektif? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan bagikan pendapat kalian. Rapat mendadak dilakukan hari ini pemain Persija Ala 05 di luar dugaan bikin komdis PSSI geram. Usai kejadian lawan Borneo, Ala 05 dinyatakan dilarang bermain seumur hidup di Liga Indonesia. Usai akumulasi kartu kuning dan merah yang sudah melewati batas, jadi tuntutanku usai kabar ini muncul. Bobotoh Persib auto bahagia ini. Kok bisa? Temukan jawabannya di sini. Alano Brandon 5 dipastikan absen saat Persija Jakarta menghadapi Dewa United FC pada pekan ke-25 BRI Super League 2025,26.
Hal ini terjadi setelah gelandang asal Brasil itu menerima kartu kuning ke-12 di laga sebelumnya, yang otomatis membuatnya menjalani skorsing. Kartu kuning tersebut diterima Alano pada menit ke-87 di pertandingan pekan ke-24 melawan Borneo FC akibat sebuah pelanggaran. Koleksi 12 kartu kuningnya musim ini memang termasuk yang terbanyak di Liga, sehingga absennya dipastikan akan memengaruhi opsi lini tengah Persija pada laga mendatang. Pelatih Mauricio Souza menegaskan bahwa keputusan wasit memberi kartu kuning kepada Alano adalah fair dan sah, serta menerima konsekuensi aturan kompetisi yang berlaku di BRI Super League. Koleksi kartu kuning Alano memang sudah banyak, dan ini konsekuensinya. Kami harus siap menyesuaikan strategi untuk laga mendatang, ungkap Mauricio. Absennya Alano datang di saat Persija masih bersaing ketat di papan atas klasemen. Tidak hanya itu, beberapa pemain lain juga tengah mengalami cedera, sehingga pelatih Mauricio Souza harus memutar otak untuk menyiapkan skuad terbaik menghadapi Dewa United. Manajemen dan pelatih kemungkinan akan menyiapkan pemain pengganti yang bisa mengisi posisi Alano dan menjaga performa tim tetap konsisten di laga pekan ke-25. Situasi ini menambah tantangan bagi Persija, tapi juga menjadi momen penting untuk melihat seberapa dalam kualitas skuad tim saat menghadapi tekanan. Menurut kalian, siapa yang paling tepat untuk menggantikan Alano di lini tengah Persija? Dan apakah tim bisa tetap tampil konsisten tanpa sang kreator utama? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Mantap, ini benar-benar pelatih super mental kelas dunia. Begini reaksi cerdas Bojan Hodak jelang lawan Persik Kediri sampai bongkar 3 kejutan rahasia yang jelas bikin Bobotoh tambah kegirangan. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan tanggapan setelah duel seru antara Persija dan Borneo FC yang berakhir imbang 2,2. Hasil ini tentu menjadi kabar lega bagi pasukan Maung Bandung karena Persija gagal mendekat. Lihat, saya selalu mengatakan bahwa di liga ini siapapun tim bisa mengalahkan tim lainnya, ujar Hodak. Jadi inilah mengapa liga di sini menarik, mengapa Liga Indonesia sangat sulit. Hasil itu, Persija versus Borneo hanya menunjukkan hal tersebut, tambahnya. Persib sendiri masih memiliki 1 pertandingan tunda, yakni lawatan ke markas Borneo FC pada 15 Maret mendatang di Samarinda. Hasil laga di Stadion Segiri nanti akan sangat menentukan konstelasi papan atas klasemen Super League. Tom Haye dan rekan-rekan wajib tetap waspada serta menjaga konsistensi jika ingin mewujudkan hat-trick juara. Persib sempat mengudeta Borneo FC Samarinda di puncak klasemen pada pekan ke-15 Super League 2025,2026. Meski sempat melorot ke posisi 3, pada pekan ke-17, tim arahan Bojan Hodak kembali ke puncak dan berhasil menjadi juara paruh musim. Posisi tersebut pun bertahan hingga pekan ke-24 menjaga semangat pemain menjelang duel melawan Persik Kediri. Jadwal pertandingan Persib versus Persik akan berlangsung pada Senin 9,3 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pukul 20.30 WIB. Semua pemain sangat bahagia. Lihat, kami memiliki hasil yang bagus. Sepanjang musim kami adalah nomor 1 saat ini dan mereka pemain semua ingin bermain. Papar Hodak usai memimpin sesi latihan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib akan mampu menjaga puncak klasemen hingga akhir musim? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Bocoran pemain baru super panas, 2 kode sudah muncul. Akun fanpage Persib bersabda begini. Apakah manajemen Persib Bandung akan tebus kontrak pemain Borneo FC, Juan Villa, dan membuat Jakmania Persija menangis kejang menderita lagi kah? Simak video sampai selesai. Persib Bandung dan Persija Jakarta mulai bergejolak terkait kabar bintang baru yang tengah menjadi incaran para klub Liga 1 dengan harga yang disebut-sebut mencapai 8,69 miliar rupiah. Meskipun belum ada akun resmi atau rumor yang secara langsung mengaitkan kedua klub dengan pemain langka asal Kolombia ini, kode-kode tersirat sudah mulai terendus oleh Bobotoh dan beberapa pemain Persija Jakarta. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Nama yang paling santer disebut-sebut adalah gelandang serang Borneo FC, Juan Villa. Performa pemain asal Kolombia ini tengah naik daun, sehingga membuat nama Villa hangat diperbincangkan di kalangan fans Persib Bandung. Salah satunya terlihat dari unggahan Instagram @persibjuara ID, Rabu 4,3,2026.
Bayangin, musim depan Persib mempunyai gelandang serang yang tipenya kayak Juan Villa, Bo pasti striker Persib ngeri-ngeri. Tulis akun tersebut mengekspresikan antusiasme Bobotoh. Juan Villa sendiri baru didatangkan Borneo FC dari klub Bahrain, Al Ahly Club, pada 1 Juli 2025. Namun, ia tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya. Dari 21 pertandingan, Villa sudah mencetak 7 gol dan 6 assist. Performanya makin menonjol setelah membantu Borneo FC meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, termasuk kemenangan atas Arema FC dengan brace, serta 1 gol untuk menahan imbang Persija Jakarta di Stadion JIS. Gaya main Villa yang luwes, skillful, dan insting gol serta assist yang mumpuni membuatnya menjadi incaran banyak klub Liga 1. Salah satunya, kabarnya, adalah Persib Bandung. Kesempatan Persib untuk mengamankan Villa terbuka lebar, mengingat kontraknya bersama Borneo FC disinyalir berakhir di penghujung musim 2025,2026. Artinya, Persib bisa memulai negosiasi terkait kontrak maupun gaji. Namun, tentu saja, Borneo FC tidak akan melepas pemain bintang mereka begitu saja ke klub pesaing. Dengan semua potensi ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah Persib Bandung mampu mewujudkan transfer Juan Villa dan menambah kekuatan lini tengah mereka? Atau justru pemain ini akan menjadi rebutan Persija Jakarta juga? Menurut kalian, seberapa besar peluang Persib bisa mengamankan Juan Villa? Apakah transfer ini realistis atau sekadar spekulasi fans? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan bagikan pendapat. Alhamdulillah, kabar gembira, Mark Klok sudah temukan 2 kelemahan Persib yang akan segera diperbaiki agar bisa pesta gol lawan Persik Kediri di GBLA. Wah, apa ya itu kira-kira? Saksikan semuanya di sini. Kapten Persib Bandung Mark Klok buka-bukaan soal 2 kelemahan Maung Bandung yang harus segera diperbaiki, menyusul hasil imbang mengecewakan di markas Persebaya Surabaya. Klok menyoroti satu hal penting, Persib masih belum cukup klinis dalam memaksimalkan peluang. Saat melawan Persebaya, sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, menjadi pekerjaan rumah bagi tim. Selain masalah finishing touch, problem lain yang perlu dibenahi adalah transisi dari menyerang ke bertahan. Gol kedua Persebaya yang dicetak Francisco Rivera menunjukkan kekikukan Persib saat menghadapi serangan balik lawan. Saya rasa kami melepas 2 poin, kita hilang 2 poin. Harusnya menang. Kami tidak senang. Semua pemain tidak senang, tapi kita harus fokus ke pertandingan berikutnya, ungkap Klok. Kita harus bisa cetak lebih banyak gol, kita ada banyak peluang, dan kita juga harus lebih pintar dalam menghadapi counter attack. Kita harus waspadai karena kita kasih terlalu mudah untuk gol kedua, tambahnya. Menurut kalian, apakah Persib mampu memperbaiki kelemahan ini dan kembali meraih kemenangan lawan Persik Kediri? Tinggalkan komentar kalian di bawah.